Mas Brun tahu nggak? Masa ya tetangga aku, kasihan banget deh. Kulitnya tuh merah-merah gitu, kayak ada ruam-ruamnya gitu. Serem banget deh, ih. Penyakit kulit atau apa sih? Iya penyakit kulit, cuman tuh kayak bahaya nggak ya kayak gitu? Itu mah nggak bahaya, tahayul itu. Kok tahayul sih? Apa kabarnya dengan ayam? Hah? Coba ayam. Ayam kulitnya ruam-ruam, pori-porinya gede-gede. Tapi begitu digoreng, enak rasanya. Ih, kok jadi ngebahas ayam? Ini penyakit kulit, bukan ayam, Mas Bruno. Oh, penyakit kulit. Kayaknya ada orang baru gitu dah. Kayak siapa ya, Mas Brun? Kacamata itu kayak Harry Potter. Bukan, Betty Lapea. Betul, apa zaman dulu dong. Ya ilah ngatain lagi duduk. Betty Lapea cakep Ini dong. tuh lagi dicoba, baru minjem, belum ada kacanya tuh lihat. Oh, itu ternyata bolong, nggak ada kacanya. Iya, bagus nggak coba liatin? Bagus, Lumayan. Dok. Iya. Percayaan sama Sisi. Sini sih. Sama lagi bajunya warnanya. Ih, bener. Janjian lagi ya? Ih, enggak Kemarin sih. biru, Iya. sekarang merah. Ya, Ini mungkin apa itu sih? jodoh kali ya. Kan Allah pernah bilang, namanya maut. Kok cuma mau doang? Iya. Mana lagi ya? Ya iya dong. Maut Jodohnya renceng dasar emangnya. Ini dia bisa lo dua-duaan 2 hari lo betul-betul. Iya. Besok Kalau apa lagi? besok, Kalau besok sama lagi gimana kalau ya, besok Dok? sama lagi, Dapat waduh. gelas cantik. curiga. Dapat payung. Enggak, ini lagi ngomongin kacamata. Ini kan baru dicoba sih sebetulnya. Ini enggak sih? Kayaknya Keren gede banget banget dan tau, tebel gambar banget. shining, shimmering, splendid dong ya. Dari jauh tuh kayaknya. Lebih kelihatan muda, Dok. kelihatan muda. Tahu dari Kayak mana? setahun Dasar yang dipakai di bawah. Kayak umur-umur 52. Bener loh. Iya, 25. Bener. Kalau ada orang ngomong begini, aduh cakep banget ya. Padahal kita pakai masker. Bohong artinya. Ayo kelihatan cuma. Aku kan udah ngeliat mukanya dokter nggak pakai masker. Di mana? Lebih muda. Di Instagram. Pakai aplikasi. Ah, Oke. itu Sekarang gini. dia. Kan mau ngomongin autoimun. Ya, dokternya ada 2 ya. Tolong dong dijemput dulu. Autoimun yang berhubungan dengan mobil-mobil itu dok? Bukan. Itu mah Itu mah otomotif. Ini penyakit autoimun. Kan pengen tahu juga kan penyebabnya, ngatasinnya gimana. Nanti kita bahas semua ya. Oke. Siap-siap aja bikin pantun yang keren ya. Oh, Oke. siap. Sekarang jemput dulu dokternya, aku buka Kita dulu nggak di ya. sini lagi, Dok. Beresin lagi? Iya jangan Oh, ya dong. udah. Betah ya. Ayo sih, kita buka dulu sih. Ayo Oke. sih. Halo Indonesia, selamat pagi semua. Apa kabar? Kita bertemu lagi dalam acara Halo Dokter. Ya. Karena kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena sehat itu Asik. Ya. Hari ini kita mau bicarakan mengenai autoimun tapi pada kulit. Nah, Ya. penyakit autoimun ini banyak gejalanya. Salah satunya keluar dalam bentuk di kulit kita. Kayak apa aja supaya kita ini jangan sampai kecolongan. Oh ternyata udah penyakit autoimun kita nggak tahu. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara mengatasinya. Dan yang paling asik dari Halo Dokter adalah bisa halo-halo langsung sama dokternya. Nomor teleponnya dicatat dulu Ya, untuk pemirsa yang berada di Jakarta hubungi ke 5743476 dan untuk di luar Jakarta 021 574 3478. Di segmen 3 nanti ya Ya. pemirsa ya. Tapi kalau mau udah kepengen banget nanya, tulis aja lewat Instagram kita di @halodoktertvri. Ada 2 dokter yang akan menjawab Anda nanti berhubungan sama penyakit autoimun pada kulit. Yang pertama siapa dokter? Ya, ini dua-duanya Srikandi nih. Wah, Kece-kece perempuan nih Mbak. semua. Iya, yang pertama Oke. Dokter Astri Adelia, spesialis dermatologi venerologi, spesialis kulit dan kelamin, dan yang kedua Dokter Anugrahini, spesialis penyakit dalam. Oke. Satu lagi kita mau mengucapkan selamat Hari Perawat Nasional Wah, hari ini ya ya. buat teman-teman semua perawat ya. Ya. Kalau nggak ada perawat nggak bisa ngapa-ngapain pasti Bener, dokternya dengan iya. sendirinya Ya, ya. bener banget. Oke pemirsa siap-siap buat nanti segmen 3. Kita jeda sebentar dulu, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana ya. Karena sehat itu asik. Pemirsa pagi ini di
Halo Dokter, kita akan membahas mengenai autoimun yang keluarnya gejalanya di kulit kita. Seperti apa penyakitnya, bagaimana mengatasinya, semua kita akan bahas nanti ya. Tapi jangan lupa sehat itu asik. Kita nunggu Dokter Adel. Dokter Adel ini dokter spesialis kulit kelamin. Udah kelihatan sih sebenarnya nih ya kan. Hai Dok, silakan Dok. Halo dokter. Iya, nanti nanyanya belakangan aja ya, sekalian. Duduk dulu. Baik, makasih. Dokter Adel. Selamat pagi dok. Selamat pagi dok. Pagi, Mau nanya dong dok, dokter. pertanyaan pertama pasti semua orang pengen tahu deh. Sebetulnya banyak nggak sih penyakit autoimun yang keluarnya dari bentukan gejalanya itu ke kulit? Ke kulit. Iya. Jadi gini dok, sebenarnya memang kalau untuk penyakit autoimun itu tidak selalu akan mengenai atau bermanifestasi di kulit. Jadi memang ada yang hanya sistemik atau gejala secara umum, ada juga yang dia memang munculnya hanya di kulit atau justru keduanya. Dan kalau misalkan tadi dokter menanyakan mengenai prevalensinya, seberapa banyak orang yang terkena penyakit autoimun kulit itu tidak banyak dok sebenarnya, hanya sekitar 10-30% dari populasi yang ada di dunia Cuma ini. sedikit ya. 10-30%, ya banyak. Banyak sih, Banyak kalau- ya. iya banyak. Kalau dikali populasi ya. Iya, dikalikan populasi. Cuman ya itu memang gejalanya itu butuh kayak semacam perhatian khusus dan pemeriksaan khusus untuk penegakan diagnosisnya Kan gitu. kebanyakan orang waktu dia merah-merah gitu doang paling alergi Nah, gitu kan betul ya. banget, itu dia yang dokter. penasaran gimana sih Iya, membedakan kok kita bisa tahu ini autoimun atau Atau alergi, bukan, karena ya. sebenarnya pada anak itu sangat jarang sekali autoimun Iya, yang hanya manifestasinya di kulit Iya, gitu benar, ya. Kebanyakan benar, karena ya dermatitis atopik gitu. Iya, benar. Jadi autoimun pada kulit itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja. Dia bisa mulai dari anak sudah muncul, ada pada saat dia mulai dewasa munculnya, atau bahkan pada saat usia dekade yang 4 dan 5, usia 40-50 baru muncul. Jadi Kenapa bisa begitu dok? Kenapa ada yang munculnya di Awal. masih di awal, masih muda gitu ya? Tahu-tahu yang udah 50 tahun kenapa muncul benar. juga gitu? Jadi itu karena memang di sini kan autoimun itu secara pasti penyebabnya itu belum diketahui dok. Jadi kalau ada yang nanya penyebabnya apa, jawabannya udah jelas. Nggak tahu kita semua. Iya, semuanya nggak tahu dok. Jadi di situ memang dia kompleks, multifaktorial. Jadi Baik. nggak bisa kita bilang oh ini secara genetik gitu. Ternyata kalau misalkan secara genetik di orang tuanya misalkan ada, belum tentu di anaknya ada. Di orang tuanya tidak ada, tapi kok di anaknya ada. Itu Berarti akan sulit kita nggak untuk bisa dijelaskan. menyingkirkan juga faktor keturunan, nggak ada urusannya sama keturunan juga. Nggak bisa dok. Memang ada. Tapi masih ada pengaruhnya ya dok Iya, ya, masih faktor ada. genetik Ada ya. pengaruhnya tapi kayak masih belum jelas. Iya, gimana dia itu dia keluarnya dok gitu. tadi autoimun Tiba-tiba itu. autoimun aja gitu. Gitu dok, memang benar. Jadi berarti Oke. memang agak meraba-raba banget Iya, dok kita ya betul, sebetulnya. betul Dok, banget. kan ada materi ya dok ya, kita Iya, mulai aja ya dok ya. boleh, boleh, Boleh dong enggak, materinya silakan. dikeluarkan. Oke, Silakan, Dok. langsung saja ya dok ya. Jadi langsung skin disordernya Iya, langsung kini ya. kalau kita saat ini nanti saya akan membahas langsung ke bagian kulitnya. Jadi kan kebanyakan orang pasti kan bertanya apa sih itu autoimun gitu. Jadi sebenarnya autoimun itu adalah di mana bagian dari tubuh kita itu menyerang dirinya sendiri. Jadi itu sebenarnya kelompokan teman-temannya, bagian yang sama, tapi dia justru kayak semacam ada instruksi untuk kayak mengenali bagian tubuh kita itu sebagai benda asing. Nah, benda asing itu kan kalau di dalam tubuh kita kan pasti berusaha untuk kayak defense tubuh kita itu kan ya dok ya, kayak dikenali kemudian kan kita punya daya tahan dihilangkan. tubuh nih, kalau sampai Iya, ada betul. sesuatu yang asing pasti kita berusaha untuk mengeluarkan atau Nah, mematikan lah ceritanya. iya, benar banget Nah, dok. Jadi sementara ini padahal bagian dari tubuh kita nah sendiri. itu dia dok. Jadi bagian tubuh kita sendiri diserang oleh tubuh kita sendiri. Kenapa tubuh Gitu, kita ya. jadi ngaco begitu? Nah, Kenapa coba? ini dia dok untuk berikutnya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi dok. Kenapa tubuh kita itu akhirnya dikenali sebagai tubuh kita dari bagian tubuh kita sendiri sebagai benda asing. Pertama, memang secara pasti tadi sudah kita bahas belum diketahui. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah secara genetik. Ya. Kemudian ada faktor disregulasi. Jadi sistem imun kita itu mengalami gangguan Error ya, ceritanya error ya. gitu bisa. Bukan karena dia overacting gitu. Nah itu dia dok. Overacting kan salah satunya bentuk error. Oh, Gitu Harusnya dia dok. adem-adem aja, tenang-tenang aja, dia overacting. Iya, Orang bener, nggak Dok. kenapa-napa diserang aja. Iya betul dok, jadi dia kayak semacam hiperaktif gitu ya kalau kita sebut. Jadi baik sistem imun yang tipe yang diperantara oleh sel ataupun yang sistem imun yang humoral kita bilangnya seperti imunoglobulin
B gitu kan ya dok. Terus kemudian selain itu juga ada dipengaruhi sama lingkungan. Lingkungan Nah, itu contohnya kalau lingkungan itu misalkan polusi itu berpengaruh juga, infeksi virus itu juga bisa berpengaruh, polusi dari Kalau makanan. stres kita anggap yang mana dok? Kalau stres? Nah, stres itu pencetus lebihnya dok. Jadi ada sesuatu dulu yang di dalam tubuh kita. Jadi memang di sini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kayak autoimun disease itu muncul dari serangkaian faktor, beberapa faktor yang mempengaruhi Dia gitu. udah punya bakat. Iya, gitu udah ya. ada Ternyata bakat, terus sih. kemudian ada yang mencetuskan atau yang menstimulasi untuk akhirnya manifestasi itu Ini gejala juga itu barangkali muncul. yang agak menjelaskan kenapa bisa ada yang umur 50 tahun baru keluar gitu Nah, misalkan. Ternyata betul, Dok. overactingnya nungguin 50 Iya, tahun. dia mungkin gitu. kan Ada karena slow respon kali ya itu maksudnya. Iya benar. Jadi ada yang kayak misalkan dia genetiknya sudah ada, gangguan imunnya muncul setelah usianya bertambah, kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungannya juga gitu. Akhirnya baru muncul di usia Tapi sekitar kalau 40-50 autoimun tahun. ini nggak dipengaruhi hormon ya dok? Bisa. Pencetus ya? Dia triggering Termasuk- factor. Jadi Oh, faktor sama yang kayak stres, nah, hormon. sama Oh, betul oke. banget dok. Ya. Itu dia. Kita Ya, lanjut ya dok. lanjut, Dok. Kemudian maaf. Salah dok. Ya, ya. Lagi. Nah, ini adalah beberapa penyakit autoimun yang dengan manifestasi. Tadi kan sempat saya Iya, kita iya. bincang-bincang di awal kalau autoimun itu tidak selalu sebenarnya ada gejala kulitnya, tapi ini untuk beberapa yang ada gejala kulit. Jadi ini bukan yang dari yang paling banyak bukannya dok, ini ada beberapa saja dari mulai penyakit psoriasis, vitiligo, scleroderma. Ini nggak dok supaya kebayang. Ada beberapa nanti Ada dok, ya? ada Oh, beberapa. oke. Jadi kalau mungkin kalau psoriasis itu orang sudah lebih banyak tahu ya dok, Ya. karena Sering banyak ketemu ya. sering Banyak ketemu pasiennya. yang kulitnya merah, Merah-merah. kemudian bersisik, ada kayak putih-putih di atasnya Kasihan pada siswanya karena rontok. banyak orang yang kemudian rasanya takutnya menular Iya, begitu, ya. sebenarnya penyakit autoimun ini tidak menular dok. Oke, Nah. penyakit ini tidak menular Iya, walaupun benar, ini yang- barangkali bentukannya menyeramkan. Iya, benar, pun benar, gitu Dok. ya. Nah, bentuknya Jadi kita memang- nempel-nempel nggak masalah ya Nggak dok? masalah, dia tidak menular. Cuman kebanyakan kita kan mungkin stigma masyarakat ya, kalau Iya. penyakit kulit ada merah, ada lepuh di badan, takutnya itu menular. Biasanya orangnya memang cenderung agak dijauhin sih dok. Orang bersisik, sisiknya kan suka pada Iya, suka pada kejatuhan jatuh-jatuh ya. rontok Iya. gitu. Benar banget dok. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah vitiligo. Kalau vitiligo itu perubahan warna kulit mungkin Putih gitu yang ya. putih-putih. Dia Ya, sering benar. disangka panu. Iya, benar. Itu dia. Kalau si vitiligo ini memang nggak bisa disembuhkan Nggak bisa dok. dan dia pasti besar nggak dok? Enggak, jadi kalau untuk vitiligo itu kita lihat dari progres penyakitnya gitu. Jadi dia ada pencetusnya, tapi juga kita bisa untuk membuat kayak vitiligonya itu dia tidak semakin berkembang. Oke, jadi kita bisa menahan. Iya, Tapi kalau dibiarkan saja dia tambah besar nggak dok? jadi vitiligo itu ada fase aktif, ada fase di mana dia itu sudah stay dok. Oh, udah Jadi berhenti nggak- sampai sana. berhenti. Oh. Jadi pada saat dia vitiligonya tidak akan muncul kembali dan tidak akan melebar dari satu bercak yang sudah ada gitu. Tapi kalau tempatnya di muka gitu kan asik ya dok ya. Benar, Apalagi benar. dalam baju yang lain mah oke deh. Tapi Nggak memang apa-apa. kebanyakan vitiligo paling banyak di area muka karena paparan sinar matahari. Betul nggak sih dok? Sebenarnya dia salah satu faktor yang bisa mencetuskan itu adalah gesekan dokter. Oh, malah geser. Makanya dia bisa Oke. muncul kayak misalkan maaf ya dok ya, daerah lipatan, daerah Oh, lipat ketiak, iya, iya, ya iya. kalau perempuan biasanya di bawah payudara, kemudian daerah ini, daerah pinggang, karena kan kita menggunakan rok atau celana yang Iya. cenderung kayak Baik, mepet baik. gitu kan, terus kemudian sepatu. Berarti harusnya di muka nggak dong dok? Bisa. Digesek gitu ya. Iya, Dok, kita itu pasti dia. jeda sebentar ya dok. Oke. Sambil kita janji sama pemirsa di rumah untuk memberikan ini gambarannya seperti apa supaya kebayang. Kalau nggak pernah lihat barangkali pengen tahu seperti apa ya. Nah pemirsa kita akan jeda sebentar, kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana ya pemirsa. Ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Iya. Ya, pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter dan kita tetap membahas imun pada kulit yang tentunya ini agak sedikit banyak menjadi pertanyaan gitu karena lesi di kulit itu merah-merah aja semuanya jadi agak susah, makanya kita ikuti terus di Halo Dokter karena sehat itu asik. Janji kita pemirsa sama Dokter Adel adalah kita akan kasih lihat sih seperti apa sih kalau autoimun keluarnya di kulit gitu ya. Boleh dong dok kita teruskan. Tapi jangan lupa loh pemirsa, ini segmen 3 dok, berarti kita udah boleh terima telepon ya dok Yes, ya. saya ingatkan Nanti kalau ada kembali. teleponnya masuk kita jeda sebentar lagi. Iya, Oke. untuk ya, pemirsa yang ada di rumah, yang ada di
Jakarta hubungi di 5743476 dan untuk di luar Jakarta hubungi di 0215743478. Cepetan di segmen 3. Oke, sekarang kita lanjut ya dok ya. Yang Boleh, boleh, ketiga, Dok. di sini mungkin saya agak lebih cepat ya dok ya. Scleroderma itu di mana kulit kita itu lebih terasa lebih kaku. Oh, Kemudian Bagus dong dok, kenceng gitu ya ibu, pokoknya kenceng gitu. nggak perlu dihitung. jadi kalau tapi ini nanti menyerupai mirip dok dengan nomor 5 dermatomyositis pun seperti itu. Tapi itu lebih cenderung kalau scleroderma itu adalah di mana bagian kulit itu menjadi keras seperti kayak fibrosis dok. Jadi kayak di bagian kulitnya. Kalau untuk dermatomyositis itu dia di bagian ototnya. Mungkin nanti perbedaan Jadi itu. kaku gitu ya. Iya, Satu gejalanya kulitnya mirip gitu, banget. satu. Nah itu yang bikin nggak enaknya di mananya dok? Kan kalau kaku kan orang seneng dong. Kan juga Iya, tapi kan kalau mungkin kalau di wajah kerasa lebih kencang kali ya dok. Iya. Tapi kan Kalau itu tapi pun merah. ada manifestasi lainnya dok, nggak menyenangkan untuk Oh, pasien. tetap tidak menyenangkan ya pemirsa. Jangan dibayangkan kalau udah kenceng. Ceng, kok jadi udah- menyenangkan gitu ya dok. Iya. Nah kemudian ini yang keempat adalah cutaneous lupus. Saya sebutkan di sini cutaneous lupus karena lupus itu bisa hanya manifestasinya di kulit saja, gejalanya muncul di kulit saja, tapi bisa dia berupa sistemik. Kalau orang pada Seluruh bilangnya tubuh gitu. SLE, iya benar dok. Oh. Kemudian itu adalah bullous disease. Bullous disease itu di mana gejalanya adalah lepuh muncul di bagian. Kalau ini kulit. pasti cari pertolongan Nah, sudah itu pasti kalau dia. yang ini ya. Iya, itu sering di apa namanya gejalanya mirip kayak luka bakar dok. Jadi kadang-kadang ada orang. Seluruh tubuh. Nah itu Nah, enggak. maaf dok, ini munculnya itu dia akan sedikit-sedikit semua nyebar atau kemudian langsung barengan? Dia sedikit-sedikit lama-lama menyebar dok. Itu dia. Menyenangkan ya, Dok. Jadi saya pernah punya pengalaman untuk yang bullous disease ini. Jadi dia triggering faktornya adalah justru kan karena adanya trauma ya dok pada kulit. Kebetulan traumanya itu adalah kena siram air panas. Jadi pada saat itu pasien informasinya adalah ini awalnya kena air panas dok, tidak sembuh-sembuh gitu. Padahal kan kalau kena air panas melepuh biasanya cepat ya dok ya sembuh ya. Ini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Dikiranya hanya karena luka bakar. Jadi diobati sebagai luka bakar ternyata autoimun gitu. Tapi dok, Ya. kalau dia tersiram air panas misalkan di tangan, tapi kan ini akan timbul di tempat lain juga dok? Jadi dia tidak selalu muncul secara general dok. Jadi dia bisa hanya tergantung. localize. Iya itu dia dok. Misalnya. Ini yang namanya bikin tambah pusing sebetulnya. Iya, ya. ada Kalau gambarnya kulit nggak sih dok ini ya. begini Ah, untuk iya. membedakan. Nah ini untuk Nah, gejalanya dok. Ini itu, yang Mbak, untuk di wajah ya yang dok. kaku. Jadi kalau ini agak kurang kelihatan ya dok atau kelihatan ya dok. Jadi kalau misalkan untuk dermatomyositis ini ada scleroderma dan cutaneous lupus. Jadi gejalanya yang membedakan apa? Kalau dermatomyositis itu dia ada gejala plak merah. Plak merah di daerah sekitar mata. Kita bilangnya adalah heliotrope sign. Kemudian kalau scleroderma itu gejala yang menunjukkan ini bahwa scleroderma sebenarnya adalah di daerah bibirnya. Jadi bibirnya itu kayak sulit untuk dibuka dok karena mengalami Oh, karena kekakuan. kaku. Iya betul dokter. Karena kan tadi dia salah satu gejalanya tidak hanya di kulit tapi di otot juga terkena gitu. Makanya jadi sebenarnya kulitnya pastinya kenceng, kelihatan tirus gitu, kecil, tapi iya. sebenarnya itu penyakit autoimun gitu. Jadi Waktu dia mau membuka bibirnya itu susah. susah, iya gitu. benar dok. Jadi dia ini mulai mengkerut jadi mengecil seperti ini. Kalau yang cutaneous lupus ini sering ya? Iya betul kalau Sering, kita kayak animasi. kupu-kupu. Iya Ya. betul disebutnya adalah butterfly rash. Jadi karena dia hanya muncul di daerah pipi. Tapi kalau misalkan kita nggak ngeh banget sebenarnya antara dermatomyositis sama cutaneous lupus kan jadinya mirip gitu karena areanya munculnya Cuma di daerah beda gendernya aja jenis Iya. karena lupus banyak pada perempuan. ya. Iya benar dok. Oke. Terus kemudian nah ini tadi yang bullous disease. Jadi munculnya adalah lepuh-lepuh. Lepuhnya mirip, diagnosisnya bisa berbeda, pengobatannya bisa berbeda. Gitu dia Ini dok. bedanya apa? Ini dua-duanya sama ya dok ya? Maksudnya autoimun juga? Iya, dua-duanya autoimun juga, tapi dua-duanya memiliki diagnosis yang berbeda dengan pengobatan yang Tapi berbeda. serem sih dok dua-duanya Iya. kalau begitu pasti akan cari pertolongan, apalagi kalau misalnya cukup luas ya. Iya, daerahnya. itu dia dok. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, nah ini yang di tangan. Gambarannya mungkin kurang lebih sekitar sama. Mungkin kita sama, bisa iya. bilang, oh ini mungkin iritasi, alergi, atau mungkin eksim orang kalau bilang ya dok. Tapi ternyata nggak hanya eksim biasa gitu. Kalau misalkan ini mungkin sering orang mengatakan, oh saya mungkin iritasi sama sabun. Iya, habis deterjen. Iya, Nah, itu deterjen, gitu ya, Dok. gitu. Ternyata ini adalah chafe-blind lupus, jadi bagian dari gejala lupus gitu. Terus kemudian ini rheumatoid arthritis. Jadi ini sebenarnya kalau untuk rheumatoid arthritis Ini itu lebih jelas ya agak sendinya khas sampai ya. udah Iya, bentuk-bentuk betul ya. dok. Ini Iya. memang mengenai daerah sendi. Jadi kalau untuk sendi ini dia bisa hanya bagian kulit saja atau bisa merupakan bagian dari gejala autoimun yang sistemik. Biasanya yang sering terkena
iritasi atau peradangan pada sendi itu Ini kan psoriasis. agak bingung ya dok ya sebetulnya dok ya. Kita kapan sih kita tuh alert harus ke dokter untuk lebih jauh gitu? Itu kalau gimana dok? Jadi kan kalau misalkan untuk gejala seperti ini mungkin awalnya kan kita memikir itu iritasi ya dok Betul, ya. pasti. Mungkin mendapatkan pengobatan yang pertama dulu. Kalau misalkan dirasa tidak optimal pengobatannya itu tidak sembuh dalam waktu kurang lebih mungkin 1 bulan 2 bulan, Iya. boleh langsung kita harus obat ini pasti maaf dok mungkin penyebabnya sudah kita hindari. Oh ini kemungkinan iritasi misalkan seperti Misalkan gini loh pemirsa, deterjen gitu. jangan deterjen nih, udah ganti deterjen, ganti udah nggak deterjen. pegang-pegang deterjen lagi, masih seperti masih ini muncul. juga. Nah, itu Kita udah dia. mesti berpikir lebih jauh nih ya, periksa lebih jauh. Nah waktu periksa ini juga jangan online ya pemirsa ya, datang ke dokternya biar dokternya lihat, mesti dipegang biasanya Iya, sama dokternya bener banget, juga. dokter. Ketemu langsung aja kadang-kadang suka bingung ya dok Iya, ya. soalnya ini kalau misalkan kita lihat secara langsung ya dok, ini sebenarnya ada gambaran clue juga di sini maaf. Nah, Iya. Lagi dok. Wah kenapa Nah ya? ini di daerah kukunya itu dia ada gambaran pembuluh darah yang memanjang. Oh, Nah, ini kan kelihatan di ya. foto mungkin nggak kelihatan ya Iya, dok. Kalau betul. misalkan kita konsultasi secara online, memang itu yang tidak bisa kita lihat dok dari gejalanya Iya, pasien. biasanya langsung pakai kaca pembesar juga ya Ya dok betul, ya. Oke. ada pemeriksaan Baik. tambahan yang perlu kita lakukan. Lanjut, Dok. Lanjut. Nah kalau kan untuk dermatomyositis itu juga cukup sering dokter. Jadi gejalanya hanya kemerahan, kita bilang ini di sini. Di Itu buku-buku jari nih ya. ya benar dok. Jadi di antara sendi Iya. justru malahan dan itu plaknya sedikit berwarna keunguan. Agak Deket berbeda. sendi ya malah ya? Iya, Oke. gitu dia. Ya. Terus kemudian ini gimana sih cara untuk menegakkan diagnosisnya? Biasanya pertama ada temuan kasus bercak merah. Merahnya pun sebenarnya ada clue-nya sendiri dok. Nggak cuma merah, apakah merah bersisik, merah basah, kemudian Aduh, itu dia yang pemirsa. agak Jadi susah. nggak bisa tuh cuma merah gitu Iya, ya. nggak bisa dok sebenarnya cuma merah. Jadi kayak mungkin dia ada yang kita bilangnya salmon patch. Jadi dia agak merah tapi agak ke Pink. orange, pink. Nah, betul. Terus kemudian ada juga yang kadang-kadang dia agak keunguan, violet gitu. Dia tuh Merahnya aja menunjuk- warna merah degradasinya Ah, banyak. benar, gradasi Terus warna merahnya merahnya banyak. basah, apa bersisik, Iya, apa kering dan lain-lain. Iya, lain-lain. betul Baik. banget dok. Ini bercak putih juga tadi yang apa namanya vitiligo, bisa juga sering kita apa namanya mirip dengan kayak hipopigmentasi pasca inflamasi atau pityriasis alba tadi dok yang pada anak Yang atopi. pasca tadi apa dok? Pasca inflamasi. Nah inflamasi. Nah itu apa tuh dok Nah, maksudnya? itu jadi gini dok, ada orang-orang itu yang misalkan dia pasca atau setelah mendapatkan peradangan di kulit, misalkan karena penyakit atau karena luka, itu kan kadang-kadang meninggalkan bekas dok. Nah, bekas itu bisa kemungkinan dia jadi putih atau jadi hitam. Nah, Nah, itu pertanyaannya gini dok, karena udah ada yang menitipkan kan kalau ada orang-orang yang luka, setelah Iya. lukanya selesai itu Menjadi putih. putihnya bisa juga nggak hilang katanya putihnya. Apa ini masuk dia juga ada autoimun? Bukan dok, beda itu Nggak, kalau nggak ya, Iya. cek informasi aja ya. Iya, jadi kalau misalkan autoimun itu dia muncul memang secara kayak ya muncul aja dok, tidak Tiba-tiba ada aja gitu ya? tidak ada faktor yang misalkan ada luka sebelumnya. Tapi kalau misalkan kayak vitiligo itu sendiri salah satunya kan dia triggeringnya juga bisa trauma dok. Nah itu sebenarnya yang agak sulit. Nah ini nih kadang-kadang ya dia overlapping nih barengan berdua Iya gitu. bisa banget. Nah kemudian nanti kan jadi tadi ya dok ya gejalanya bisa kulit kaku atau kulit melepuh gitu. Jadi nanti dari kasus gejala yang ada kita lakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya kalau kulit kita lakukan pemeriksaan histopatologi dok. Jadi kulitnya Dikerok itu ya? bisa dikerok. Enggak dok, biasanya kita biopsi dok. Oh langsung Biopsi itu kita ambil seperti Oh, operasi, ya. kita ambil sedikit kulitnya, kemudian kita lihat di bawah Kok mikroskop. serem langsung gitu pemirsa dengannya. Kok gitu ya serem banget ya Tapi kan nggak semua nggak sehebat itu nggak besar-besar semua juga laser. lagi sedikit Banget, Iya, benar-benar oke, kecil. oke. Kemudian setelah diagnosisnya pasti tegak, baru kita lakukan terapi sesuai Dok, dengan boleh diagnosis. duduk dok sekarang saya pengen tahu gini dok. Kalau kemudian ya dok ya ketahuan oke nih autoimun, dokter akan kemudian konsul barengan ke dokter penyakit dalam atau barangkali memang sudah aja di bagian kulit Kulit saja aja. atau gimana tuh dok? Jadi gini, tergantung dari diagnosis penyakit autoimunnya dok. Kalau misalkan memang dia autoimun yang tidak hanya lokalize di kulit saja, dia ada keterlibatan sistemik, itu memang tidak bisa ditata laksana sendiri. Misalkan hanya kulit saja tidak bisa, kita pasti akan join dengan departemen lain atau bagian lain, seperti misalkan apakah pasiennya itu anak atau penyakit apa atau Oh, dewasa. kalau anak pegang dokter Ah, sisi dokter. nih gitu. Kalau udah orang dewasa Kalau pegang dewasa ke penyakit dokter penyakit dalam betul. gitu, memang nggak bisa dok kalau sendirian. Nah, ini Pasti kebetulan harus kita juga bersama-sama. ngundang dokter penyakit dalam, Dok. Iya. Supaya kita gabungan ya, Dok ya. Hai, Dok. Mari, Ini
Dokter Iin. Iya, panggilan Pasti Dokter dia udah mau Iin. nyanyi, udah yakin nih saya mau nyanyi. Silakan. Namanya Ibu Dokter apa? Anugerah. Negara ini. Bagus banget, Bu. Silakan Aku jelasin. anak band zaman dulu. Ketahuan ya angkatannya ya. Tegaskan bahwa kamu Tuh. anugerah terindah yang pernah ku miliki. Aduh, Bruno Mars, Mas Bruno. Jadi Mas Bruno ini cita-cita pengen jadi penyanyi. Nah, saya udah tahu, tapi kan Dokter Iin udah sering kan diledekin itu lagu itu kan udah pasti kan. Pasti, ya. Karena namanya nih Anugrahini. Anugerah ini. Oke deh, nggak Panggil apa-apa ya Iin Dok. aja, Dok. Ya. Jadi maafin aja ya Dok ya, nggak masalah ya Dok. Dok, tadi kita sampai di titik bicara autoimun. Kalau kemudian dari kulit udah dapat, ternyata gejalanya nggak cuma di kulit aja, dilempar dong kalau orang dewasa ke dokter ya. pasti. Pertanyaan, yang autoimun banyak nggak di penyakit dalam Dok? Sebetulnya kalau di penyakit dalam itu bahkan ada divisi sendiri ya. Jadi khusus. namanya Alergi imunologi ya. imunologi dan reumatologi ya. Jadi Oh, ya. sebetulnya konsultannya banyak di reumatologi, sedangkan Bukannya di AI ya Dok ya, alergi imunologi? kalau imunologi alergi itu biasanya yang memang alergi ya, alergi atau sekarang yang mungkin lagi COVID gitu kan, banyaknya di situ. Tapi memang tumpang tindih sih ya sebetulnya. antara reumatologi. Mungkin kalau kelainannya banyak menyerang sendi, pegel-pegel dan sebagainya, dia masuknya ke reumatologi. Ini saking banyaknya nih yang sakit nih sebetulnya sampai penyakit dalam itu punya Punya subspesialis spesialis, gitu ya. punya konsultan sendiri. Konsultannya. Kalau nggak reumatologi dia ngambilnya alergi imunologi. Alergi Pokoknya ada imunologi. dua nih pegangannya nih jagoan-jagoannya gitu ya Dok. Betul, Berarti saking banyaknya. Sering nggak Dok bekerja sama dengan bagian kulit? Sering, kita sering konsul, apalagi kalau memang manifestasi di kulitnya parah ya, yang sampai mengganggu. Misalnya pasien sampai nggak bisa tidur, atau memang gatel, atau memang sampai luka-luka gitu kan, itu mengganggu sekali ya. Biasanya Dok yang paling sering datangnya itu dengan gejala apa Dok? Kalau ke dokter nih Dok, anggap bukan dari kulit barangkali ya, dari Ya. manapun juga paling sering. Sebetulnya kita harus lebih waspada kalau pasien itu misalnya demam ya, demam nggak sembuh-sembuh, nggak tahu, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada mual. Ya. Jadi demam yang nggak sembuh lebih dari 2 minggu kita juga perlu waspada. Oke, pemirsa saya dari situ pemirsa ya, demam 2 minggu berturut-turut nih ya, nggak ketahuan penyebabnya, nggak jelas dari mana, nggak ada batuk pilek, nggak ada apa-apa yang lain. Ya, Kita sudah udah diperiksa, mesti nggak ada. hati-hati gitu Ya, ya, betul. jangan-jangan ke arah autoimun. Yes. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sebetulnya, seperti apa sih autoimun ini dan kita kaitkan dengan yang ada di kulit nanti ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan dengan Dokter Iin, dengan Dokter Adel yang semakin seru karena Halo Dokter, sehat itu asik. Kita membahas mengenai autoimun pada kulit. Nah, pemirsa, ini bisa nelfon lo ke sini langsung ngobrol langsung sama Dokter Iin sama Dokter Adel ya. 5743476 buat Jakarta. Ya. Luar Jakartanya 021 5743478. Instagram udah mulai banyak yang masuk. Nanti ya kita bahas satu persatu. @halodoktertvri. Pertanyaan aku ulang ya pemirsa ya. Ke Dokter Iin tadi ya. Jadi sebetulnya datang itu paling banyak adalah demam 2 minggu gitu ya. Hati-hati nih, kita udah demam 2 minggu berturut-turut, nggak jelas, ada yang nggak ada batuk pilek, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Udah pasti nggak COVID dong, udah 2 minggu kan barangkali ya. Betul. Nah terus selain demam, tinggi nggak Dok demamnya? Biasanya subfebris aja, jadi kayak meriang-meriang aja. Meriang-meriang, Iya. nggak selesai-selesai gitu ya. Nah kemudian Dok, apa yang harus dikerjakan? Langsung ke dokter, cari dokter penyakit dalam, terus gimana? Biasanya sih memang kan dia berobat dulu ya, berobat, maksudnya berobat sendiri atau memang minum obatin obat sendiri. anti, iya, pastilah ya. Dan biasanya demam juga misalnya disertai dengan nyeri sendi yang lebih juga Nyeri dari sendi. ya nyeri-nyeri sendi ya. Jadi sendinya bisa di mana aja, di jari-jari tangan, di siku, di bahu, di lutut, atau di pergelangan kaki. Nah Itu kemudian juga kalau mesti dia keluar dalam bentuk di kulit tuh Dok, berapa lama sampai dari demam ke si kulitnya keluar? Atau barangkali jangan-jangan yang di kulit nggak ada urusan pakai demam? Atau gimana Dok? sebetulnya memang setiap orang gejalanya berbeda-beda, tergantung organ mana yang terkena. Aduh, nih autoimun nih bener-bener ya memang ya. Iya. Satu penyakit sendiri yang memang gejalanya banyak sekali. Betul. Kita lihat materi kalau gitu ya Dok ya, boleh ya? Boleh, boleh. Nah
Nah langsung tuh autoimun, aduh bikin pusing yang pasti ya dok. Ya, jadi tadi menyambung yang Dokter Adel telah sampaikan bahwa autoimun itu memang sebetulnya kan kita semua punya sistem kekebalan ya, sistem imunitas yang normalnya dia melindungi tubuh kita untuk melawan atau melenyapkan patogen atau bahan penyakit atau benda asing ya. Dia terdiri dari sel-sel imun dan protein. Proteinnya disebut antibodi. Ya. Jadi antibodi itu tugasnya untuk mengenali atau melawan benda asing tadi ya. Misalnya bakteri, kuman, virus dan lain-lain. Terusnya error ya. Iya, makanya yang penyakit autoimun itu tubuh kita itu tadi ya yang dijelaskan Dokter Adel tuh dianggap benda asing. Jadi tubuh kita aja dianggap musuh oleh diri sendiri. Jadi kerjanya salah. Dan sehingga menghasilkan antibodi yang lain namanya autoantibody. Nah, autoantibody. Nah, ini yang bisa diperiksa ya nanti di laboratorium. Autoantibody apa saja yang memang keluar pada pasien yang menyandang penyakit autoimun. Dok, bisa nggak dok saya punya penyakit autoimun tapi nggak ada gejala yang keluar gitu? Tapi kalau saya periksa ternyata autoantibodinya ada gitu misalkan. Nah itu memang kita nggak bisa ya, nggak bisa langsung mendiagnosis pada pasien yang tiba-tiba misalnya autoantibody anaknya positif gitu. Kita nggak boleh menjudge pasien itu penyakit autoimun. Jadi lebih sebetulnya lebih ada gejalanya dulu ya, karena memang yang kita tahu kan memang penyakit autoimun ini kan rada memang kita nggak tahu pasti ya dia kenapa terjadi, mungkin memang ada genetiknya tadi ya, terus ada pemicu dari lingkungan. Aduh ini rokok ya tetap aja yang masuk di mana-mana ini kayaknya ya. Iya. Kayaknya tiap dokter kesini penyakitnya apa juga ujungnya ada rokoknya. Iya, jadi paparan ini yang agak susah dok, paparan matahari. Semenjak kita pandemi ya dok ya, di kepala kita semua adalah berjemur. Nah untuk orang-orang yang autoimun ini gimana jadinya dok? Ya memang kalau terutama yang pasien yang punya menyandang lupus itu kita sebaiknya tidak terpapar oleh matahari, walaupun terutama pakai ultraviolet ini, apa namanya, sunscreen gitu tetap karena salah satunya memang dari paparan Pemicu matahari. ya. Berarti kalau ke pantai malam-malam ya dok ya, supaya nggak ada matahari. Iya, Baik, kan matahari juga kita perlunya untuk menyerap vitamin D aja kan. Jadi memang dok, dia kalau dikasih mataharinya vitamin D. pagi atau sore itu tetap nggak boleh? Tetap tidak boleh kalau yang lupus ya. Kalau yang lain mungkin masih boleh, tapi kan memang kita tujuan berjemur adalah untuk menyerap vitamin D ya. Oke, lanjut dong. Terus ini yang tersering aja di bidang penyakit dalam itu lupus ya, yang sistemik ya, dan artritis rheumatoid. Dan ini gejalanya kan tadi ya, nggak semua orang nyeri sendi atau demam atau ada kelainan di kulit, tapi memang tergantung organ mana yang terkena dari peradangan yang disebabkan oleh adanya autoantibody itu. Gitu, ya. Nah kita kalau lihat lupus tadi udah ada gambarnya, ada kelainan di kulit, tapi iya betul, dia bisa nyeri-nyeri sendi, tapi dia juga bisa ke tempat lain ya, misalnya di paru, di ginjal terutama ya, kemudian di darah. Di ginjal bisa sampai cuci darah nggak dok? Betul bisa itu ya, jadi memang kita harus sedini mungkin melacak ya atau screening lupus ini karena dia bisa menimbulkan komplikasi ya di mana-mana. Kita mengerti dok bahwa si penyakit autoimun ini dia tidak menular lah. Ya. Pokoknya bentuknya seperti apapun seramnya dia nggak menular nih pemirsa. Pertanyaannya bisa disembuhkan nggak dok? Bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Sama aja kalau punya kencing manis atau diabetes. Betul. Sama aja kalau punya hipertensi. Jadi dia bisa dalam keadaan memang punya autoimun tapi tenang terus bisa dok. Namanya remisi ya. Remisi itu artinya penyakitnya stabil, tenang, tidak ada gangguan yang menyusahkan dia, misalnya nyeri sendinya udah mereda, bisa kemudian aktivitas, radangnya ya kerja begitu ya dok ya. Tapi yang menarik dari lupus ini sebenarnya ada saya punya satu pasien ya, dia baru mau mendekati usia dapat menstruasi karena kan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan nggak ada gejala butterfly rash-nya. Jadi ini benar-benar yang kita lost gitu. Ini apa sih? Ternyata dia cuma anemia, nyeri-nyeri sendi gitu. Betul. Nah, baru kita periksa screening baru ada baru ketahuan. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya, Dok, ini kan dipengaruhi oleh hormon kan? Artinya nanti kalau dia mendekati menopause, dia bisa kemudian tenang gitu. Mungkin remisi ya, Dok ya. Tapi memang dia hormonal sangat berpengaruh, terutama estrogen. Jadi mungkin pasiennya perempuan ya dok? Iya. Jadi ini sebenarnya ada yang nanti pertanyaan dok, kalau yang autoimun, boleh nggak hamil dok? Kita tadi ya,
sampai kondisinya dia stabil dan remisi, boleh dia hamil. Tapi dalam pengawasan tentu saja. Dalam Agak pengawasan susah dokter itu ya. selalu ya, baik dok. Iya. Ini Lanjut, tadi Dok. yang lupus. Kemudian yang RA nih ini ya. Yang RA ini sorry. Tadi, iya baik. Kayak Wah, Oh, ya. baik. Gimana ya. Kayaknya malah Jadi gimana dok? Rheumatoid Iya, arthritis? kalau yang RA itu ditandai dengan nyeri sendi, Ya, ini terutama di sendi-sendi kecil ya. Sendi-sendi kecil tuh misalnya jari-jari tangan, terutama pagi hari. Dia jadi kaku pagi hari, nggak bisa gerak, nggak bisa pegang sisir, buka pintu gitu ya. Ada yang udah nitip pertanyaan. Ini kan kadang-kadang nitip pertanyaannya langsung ke halo dokter, Langsung kadang-kadang ya. langsung ke Iya, Instagram Instagram. kita. Iya, iya. Pertanyaannya gini, pemirsa barangkali ada yang pernah tahu barangkali ya, kalau tidur katanya, jadi pagi-pagi bangun dok, digini tangannya. Langsung. Pas dibuka nggak ada yang ketinggalan dok, nggak bisa dia terbuka semua. Nah itu masuk nggak dok ke sini? Sebetulnya kalau lebih dari misalnya 15 menit sampai setengah jam, Iya. kakunya itu sudah bisa kita curigai ya. Kita mungkin ini indikasi mulai ada Periksa lebih jauh. RA gitu ya. Tapi Rheumatoid arthritis gitu iya, ya. apalagi kalau memang dia semakin siang membaik gitu. Nah, Jadi itu dia paling cuma pertanyaan, pagi tapi aja. saya tuh nggak kenapa-napa loh kalau udah siang Iya, katanya. iya. Semua Kita tuh, biasanya sih- keluhannya hilang. Ya betul, kita biasanya curiga dia punya RA, Iya. terutama yang kalau Jadi kaku ternyata itu, pemirsa kalau kemudian siang itu lebih enak, bukan berarti kita bangga, oh berarti nggak sakit nih, bukan. Malah itu sebetulnya Justru. gejala yang jelas. gejala yang awal yang khas memang pada RA. Jadi Baik. dia membaik dengan aktivitas. Membaik dengan aktivitas, silakan dok. Dia bisa menyerang mana saja, tapi biasanya sendi-sendi kecil ya. Jadi kita curiga kalau dia di pergelangan, di jari-jari, pergelangan tangan, kemudian pergelangan kaki. Kalau lutut biasanya sih kalau udah usia dia malah bukan RA tapi OA, osteoartritis. Nah, itu Jadi sih bareng-bareng semua ya. Memang ya, kalau itu sih nggak masalah. Tapi yang Iya. penting yang ini nih harus jangan sampai jadi kita kelewat ya. kalau yang sendi-sendi kecil dan misalnya pasiennya masih usia produktif, kita sudah bisa curiga dulu ya bahwa Satu lagi dia barangkali orang selalu berpikiran jangan-jangan karena saya terlalu sering pakai. Gitu loh dok. Tangannya kan dipakai terus gitu kita ya. semua pakai tangan ya, kita semua Lagi pakai ngaku tangan. Tapi kalau semua udah lah gitu. ya kalau udah kaku, kemudian dia sampai nggak bisa buka pintu, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan udah ganggu ya. Oke, Ya, jadi nanti Bapak kita- Ibu di rumah kalau ternyata punya gejala seperti ini boleh telepon ke sini atau bisa juga nanti diikutin terus nih ceritanya ya. Iya, Bagaimana iya. dok? Dan ini kalau nggak dikenali sejak dini dan nggak di treatment, ini nanti usia lanjutnya kan jadi late ya, jadi bisa komplikasi dan cacat Jadi sendi. deformitas ya, Iya, yang jadi sebelah deformitas, sini, cacat Kan sendi. bentuknya jadi cacat ya dok ya. Iya. Ini fungsinya tetap masih bisa digunakan nggak dok ini tangannya? Kalau Ya udah tentu seperti saja ini? kan Kayaknya kalau pasti begini ini iya. sakit mbak. Oh, sakit ini juga. Sakit ini. Ya jadi dia nyeri sendi bahkan sampai angka nyeri skornya 10 itu bisa. Ya, Oke. jadi memang mengganggu Jadi sekali. pemirsa bukan bentuknya saja yang berubah, Iya, tapi ada rasa tapi nyeri nyeri, juga di iya, sini. nyeri. Oke, lanjut dok. Lanjut. Ini yang tadi yang awal saja dan ini yang mungkin saya harus sampaikan bahwa kita harus dini mungkin mengenali penyakit autoimun. Kalau nyeri sendi yang tadi lebih dari 2 minggu, kemudian demamnya juga 2 minggu, jelas, walaupun nggak nggak tahu tinggi ya. penyebabnya ya. Kemudian rambut rontok nih mbak, ya. Walaupun pakai hijab, pakai apa, tapi kalau rambutnya rontok dan mungkin ada sariawan berulang, itu juga kita mesti curiga ya. Kalau kemerahan di kulit, mungkin konsulnya ke kulit dulu. Terus tapi ini kalau ada kelelahan berat atau lemes ototnya, padahal aktivitasnya biasa aja, ini harus dikonsultasikan. Dok, boleh duduk dok. Langsung kan di rumah langsung dihitung tuh, aduh nyeri sih, demam nggak Kalau ada rambut ya. Tapi rontok nyeri aja. sendi kayaknya iya ya. Tapi kalau cuma satu aja gimana Nah, dok? gimana dok? Kalau nyeri sendinya satu, Iya, kan? bisa Cuma- nyeri sendi cuma aja. rambut rontok aja gitu rambut rontok misalkan. aja. Ya memang mungkin dia bisa konsultasi ke kulit dulu atau mungkin dia nutrisinya kurang atau dia Oke. stres atau Pokoknya sebagainya, ya. pemirsa kalau di acara ini kita kan bicara mengenai satu penyakit, bukannya kemudian jadi pengen panik atau bikin parno ya dok ya. Intinya adalah kalau sampai kemudian ada gejala-gejala tertentu, kita bisa langsung ke dokter supaya nggak telat. Ya. Ya. Tapi jangan semua penyakit terus dihubungkan dengan autoimun Betul. juga. Ya. Kita ada pertanyaan dari Instagram boleh ya dok ya? Ya. Silakan. Nah ini dia nih. Ya, Silakan, dari sih. Iksan Kurnia, dok, sepupu saya sedang program hamil, tapi sekarang lagi terkena psoriasis vulgaris.
treatment apa yang aman dijalankan agar program hamil tetap bisa dijalankan? Mungkin Oke, dokter psoriasis vulgarisnya dulu barangkali dokter Oh ya. iya, dokter Adel. Ya, jadi kalau tadi sama seperti yang dokter Iin sudah sampaikan, jadi kalau untuk orang yang terkena penyakit autoimun itu bukan tidak boleh hamil, tapi salah satu kehamilan itu salah satu bisa yang menyebabkan penyakit kulitnya itu adalah flare. Oke. muncul, Jadi gini, gitu. dia Pencetus boleh ya? hamil, tapi hamil itu ini resiko nih gitu ya, tiba-tiba dia muncul Nanti kalau- lagi iya, gitu kalau penyakitnya. misalkan dia punya psoriasis, yang tadinya psoriasisnya sudah tenang, sudah bagus gitu, nggak merah lagi, nggak membengkak lagi, meninggi lah kita bilangnya ya. Itu nanti pada saat dia sedang hamil itu bisa kayak muncul lagi. Memicu Jadi ya, Dok, ya? memicu. Oke, pertanyaannya jadi gini pemirsa, waktu kemudian dalam keadaan hamil timbul lagi psoriasis vulgarisnya ini, apakah membuahkan janinnya? Satu. Kemudian apakah masih bisa diobati juga? Atau yang ketiga barangkali gini, kalau mau hamil harus bagaimana dulu supaya dia nggak keluar barangkali penyakitnya? Nanti dijawab pemirsa ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Ya pemirsa, kembali lagi di dan kita akan melanjutkan pertanyaan dari Instagram karena sehat asik. Kita masih membahas mengenai autoimun pada kulit, walaupun kita bahas mana-mana. Adalah kehamilan, padahal punya yang namanya psoriasis vulgaris. Kata Adel tadi ada hati, nggak masalah sih sebetulnya gitu. Tapi kita kayaknya akan siap flare lagi. Jadi saya sampai ke minum obat tidak dengan kehamilan. Jadi psoriasis vulgaris yang obat dioleskan, kemudian minum juga fototerapi. Jadi ada beberapa jenis obat minum dan terapi bisa. tidak bukan Tapi cuma iya betul, obat oles itu pun harus berapa besar dosisnya. Banyak Tetap sudah juga kortikosteroid. pakai obat lebih luas. Obat itu absorpsi gitu. kemudian misalkan punya anak misalkan Berbahaya Sebenarnya dia mengisi Iya. atau itu bisa menjadi gatal. Sampai sering semakin semakin tebal. Terus kemudian nanti kalau dia kan lebih nanti akhirnya bisa bisa nggak pas program hamil disiap terhadap pengobatan pilih prevention ya jadinya untuk mencegah flare. Kemudian kayak nanti kerja ada dokter kulit sakit dalam kandungan ini iya. belum kelihatan. Nah, niati dok cara autoimun dok bisa report ini mungkin dokter Aldi, penyakit autoimun jadi penyakit tidak yang pasti belum di sini tetap itu misalnya berpikiran sehat karena penyakit tidak mau terkena psoriasis. Saya nggak tahu tidak dengan life resikonya. Tadi kan ya dianjurkan untuk latihan diet mediteranean bisa mencegah lah. ini
Itali gitu, olive oil, whole grain, biji-bijian dan bijian ingat keras. Ada ya. Ketemu mie bakso ya dok? Intinya kalau mau mencegah sebenarnya sih nggak tahu atau tidak untuk jadi auto 50. Berarti gimana? Kalau hidup sehat bisa ditawar sebetulnya. Harus niati sehat itu untuk semua gitu ya. Masih ada Kak Ariel, kalau sudah sembuh autoimun yang tadi Sempat di penyakit autoimun tidak bisa dikontrol dan penyakit hipertensi sudah mulai membaik, dia tenang gitu. Sepanjang bisa menjaga hindari faktor-faktor pencetus itu dia nanti akan punya stres. Ya kalau kita bisa tahan, semua kita bisa tahan. Ngomongin stres itu kan tahan sulit gitu. dok. Kadang-kadang dia dok stres dia nggak ngaku. Nyaman. nah ya Betul. Itu kan berarti keluar lagi. Ibu tenang Bu, ibu pasti stres. Ya, jadi memang sebenarnya paling bagus adalah kita yang misalkan autoimun kita harus tahu pencetus kita apa. Itu bisa kita Ini hindari. kayak orang alergi dong sebetulnya ya. Ya. Jadi misalnya pencetus saya tuh ini. Kalau saya bisa hindari akan keluar juga. tapi mungkin alergi masih lebih mudah dikendalikan. Lebih spesifik, iya. Tidak seperti autoimun tiba-tiba error aja Iya, gitu. kalau Dok, obatnya itu diminum terus-menerus apa kalau misalkan pas lagi keluar di kulit baru diminum? nah itu ada perhitungannya dok. No. Ada perhitungannya. Misalkan kita bicara soal psoriasis ya dok. Psoriasis itu untuk pengobatannya itu tergantung dari luas areanya. Kemudian nanti seberapa parah kita bilang severity-nya dari penyakit tersebut. Nanti pada saat penggunaan obatnya itu pun akan kita turunkan dosisnya perlahan. Jadi seberapa berat, seberapa luas, Itu gitu ya. sangat Kalau memang berpengaruh. luas berat mungkin minum terus-terusan, ngejaga supaya jangan keluar. Sampai dia remisi dok, Sampai sampai dia dia remisi. perbaikan. Nanti kalau Tapi nanti ada waktu di mana dia nggak minum obat, Iya, ada ya ada, dok ya? ada dok. Ada kok pasien yang cuma hanya menggunakan pelembab. Karena kan kalau psoriasis itu kan kulitnya kering, jadi dia jangan sampai harus dia rajin, kering. harus rajin menggunakan pelembab, hanya menggunakan pelembab. Ini pemirsa berhubung ngomongnya kulit, kan kulit itu seluruh tubuh ya, termasuk kan ada konjungtiva di mata. Pengen tahu nih dok ya, ke mata-mata nggak, ke kepala nggak dok? Bisa dok. Oke. Ini rambutnya panjang ini dok, ya kayak dokter sisi gini, terus kalau kepala gimana nih? Iya, Rambut Dok. rontok. Iya, salah satunya psoriasis itu bisa terjadi di daerah kulit kepala dok, bisa banget. Jadi kalau dibuka dia merah-merah begitu Iya, dok? makanya kok, iya betul, merah-merah. Jadi kalau misalkan kita buka, awalnya gejalanya mungkin bisa seperti ketombean dok. Biasanya pasien itu ngehnya adalah, saya ada Kok saya psoriasis, ketombeannya terus saya kok ketombean ya dok. Nanti dilihat ternyata ada plak psoriasisnya di daerah kepalanya gitu Jadi dok. bukan seborrheic ya. Iya, benar dok. Jadi terus gimana caranya? Apa dikasih pelembabnya di kepala kan susah dok? Nah itu dia dok, kalau misalkan pemilihan obatnya, kalau misalkan di daerah kulit kepala itu kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena di daerah kepala kan banyak folikel rambutnya dok. Jadi kalau pada saat kita menggunakan obat, dia otomatis kita Obatnya harus terserap. ya penyerapannya lebih jauh lebih banyak dok. Jadi kita harus pertimbangkan konsentrasi dan potensi dari obatnya tersebut. Jadi ini tuh berbeda. agak ribet banget ya kalau emang Iya benar banget dok. Kalau susah, autoimun, penegakan diagnosisnya, kemudian pengobatannya pun sangat tricky sekali dok. Yang paling susah memang menegakkan diagnosis karena Iya sih. semuanya Dokter hampir Iin, mirip. kan kebanyakan kalau yang lupus itu dapat tuh ya yang butterfly itu ya, yang kupu-kupu tersebut. Nah itu kupu-kupu itu memang kalau lagi flare aja dia keluar atau barangkali panjangnya ada terus? Biasanya sih dia mereda ya kalau dia remisi. Kita punya scoring sih sebetulnya. Kalau dia remisi itu scoringnya mungkin merendah, kemudian dia juga nyeri sendinya hilang gitu. Nanti dia ya memang mungkin dengan perawatan dan sebagainya ya dia mungkin akan Satu memudar. pertanyaan terakhir nih dok, ini dititipin sama saya, tapi saya mau nanya juga, aduh gimana sih ya ibu ini yang nanya, menanyakan gini dok, sebetulnya kalau yang autoimun itu apakah kemudian apa ya,
waktu bukan umurnya itu jadi kemudian lebih pendek daripada orang yang tidak autoimun? Atau sebetulnya tidak ada urusan dengan itu? Ya, kembali lagi ya, semakin cepat kita mengenali bahwa ada yang menderita autoimun, itu semakin lebih mudah kita treatmentnya. Jadi untuk mencegah komplikasi dan memperpanjang usia harapan hidup, kita memang perlu sejak dini kita kenali, Jadi kita kembali. treatment, karena treatmentnya macam-macam ya, nggak cuma steroid mungkin atau anti radang, tapi ada yang Kan makin namanya maju lah dunia kedokteran iya, juga. ada ya yang namanya kan? DMARD dan agen biologis yang memang dia langsung bekerja di sel imunnya atau di proteinnya gitu ya. Jadi Ini pertanyaan paling berat yang saya mau ditanyakan, maaf ya dok ya, tapi jawabannya pemirsa jelas ya. Jadi karena itu kita hari ini kita bahas autoimun, kenapa? Supaya cepat-cepat ketahuan gitu. Kalau cepat-cepat bisa ditanggulangi dengan baik, angka harapan itu tetap tinggi kok, sama Tetap. aja gitu ya. Sama Baik aja. lagi semua juga pola hidup sehat. Iya, Nah betul. ini yang pola hidup sehatnya dipertanyakan ada dua orang ini nih ya. Dan biasanya pantunnya agak miring-miring kemana-mana. Ini pantun autoimun gimana pantun autoimun? Berpikir keras tadi ya. Jalan yang lurus dulu ya. Ayo jalan yang lurus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari ke sawah, kecebur parit. Dibantu naik sama si Latif. Hindari autoimun pada kulit dengan selalu berpikir positif. Oh cakep. Coba Ini silakan Pak. deg-degan nih kalau dengar pantun ini. Beli semangka ke Cicago. Pulang. Cicago. Ketemu biduan. Bercak putih di kulit, kupikir terkena vitiligo. Ternyata emang badanku manuan. Curhat dia curhat. Dok, makasih banyak ya dok ya. Dapat makasih banget ya dok. Dokter Adel ya. Pemirsa terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini kita dapat pencerahan yang lumayan banyak barangkali ya dari berhubungan dengan autoimun. Ya betul, apabila pemirsa tidak sempat menyaksikan dari awal, jangan lupa buka YouTube-nya di TVRI Nasional, saksikan episode-episode yang hari ini atau sebelumnya, dan tetap bersama di Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai Sampai selesai 10.30. ya. Sahabat Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Dadah.